Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar akidah. Kalian buka halaman 3. Kalau kemarin kita belajar membaca dan menulis, sekarang Bu Ida akan menerangkan nama lain hari akhir. Ya, perhatikan ya anak-anak ya. Silakan kalian simak di halaman 3. Adapun nama-nama hari akhir sebagai berikut. 1. Yaitu Yaumul Qiyamah. Apa itu Yaumul Qiyamah? Yaitu hari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Jadi nanti anak-anak, alam seisinya ini, ketika nanti matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka kemudian Allah akan membalikkan, mengguncangkan bumi ini dan menghancurkan alam semesta ini. Nah, hari itu disebut Yaumul Qiyamah. Lalu yang kedua yaitu Yaumul Ba'as. Apa Yaumul Ba'as? Yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Apa alam barzah itu? Alam barzah adalah alam kubur. Jadi anak-anak, manusia setelah hidup di dunia, kemudian manusia akan mengalami meninggal dunia, yaitu hidup di alam kubur. Nah, nanti pada saatnya tiba di hari akhir nanti, manusia akan dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur. Nah, namanya yaitu Yaumul Ba'as, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kemudian yang ketiga Yaumuddin. Apa itu Yaumuddin? Hari kemudian. Ya, ketika itu tidak ada satupun makhluk yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi raja. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pada saatnya nanti semua makhluk akan mati, semua makhluk akan binasa, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat Yaumul Jaza. Apa Yaumul Jaza? Yaitu hari pembalasan amal manusia. Di sanalah manusia menerima balasan yang setimpal dengan amal perbuatannya. Jadi Allah akan membalas semua perbuatan manusia di dunia ini. Kecil apapun perbuatan itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Maka dari itu anak-anak ya, mulai sekarang marilah kita banyak-banyak berbuat baik ya. Dan kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain ya. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Yaitu Yaumul Mizan. Apa Yaumul Mizan? Yaitu hari ditimbangnya seluruh amal manusia selama di dunia. Mereka harus dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi Yaumul Mizan itu hari ditimbangnya seluruh amal manusia. Kalau timbangan amalnya itu lebih banyak, kalau timbangan amal perbuatan baiknya itu lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika ditimbang nanti timbangan amal perbuatan buruknya lebih berat daripada amal perbuatan baiknya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Kemudian yang keenam yaitu Yaumul Hisab. Apa Yaumul Hisab? Hari perhitungan amal manusia. Pada hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Karena Allah akan menghitung semua amal kita, tidak ada yang akan terlewatkan. Mulut kita akan terkunci ya, tapi seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi kepada Allah. Tangan kita akan bisa bicara, ya Allah, tangan saya pernah diajak untuk mencuri mangga misalnya, maka tangan inilah nanti yang akan bersaksi. Mulut kita akan ditutup, ya Allah, mata saya ini setiap hari diajak untuk mengaji, melihat Al-Quran. Nah, maka seluruh anggota tubuh kita nanti yang akan bersaksi kepada Allah.
Jadi mulai sekarang marilah kita gerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk berbuat baik kepada Allah juga kepada sesama manusia. Lalu yang ketujuh, Yaumul Mahsyar. Apa Yaumul Mahsyar? Yaitu hari berkumpulnya manusia. Jadi anak-anak, manusia ketika sudah dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, kemudian akan dikumpulkan jadi satu dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Di mana tempat berkumpulnya? Jadi dikumpulkan oleh Allah di suatu padang yang sangat luas yang namanya padang mahsyar. Ya, pada saat itu nanti semua manusia berdesak-desakan. Ya, bayangkan saja dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Bagaimana? Rupanya akan sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka akan berkumpul dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan pada saat itu matahari hanya terlihat sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana berdesakannya, ya. Kita mungkin akan banjir keringat, ya. Nah, pada saat itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Nabi Muhammad, Nabi kita, itu nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaat itu apa? Pertolongan. Jadi ketika dikumpulkan semua di padang mahsyar, umatnya Nabi Muhammad akan dipayungi oleh Nabi Muhammad, disyafaati oleh Nabi Muhammad. Nah, siapa umat-umat yang mendapatkan syafaat? Yaitu umat Nabi Muhammad yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan selalu ingat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, sehingga ketika berkumpul di padang mahsyar kita akan dipayungi dan merasa dingin, tidak kepanasan, tidak berkeluh dengan keringat. Amin. Mudah-mudahan ya Nana ya. Nah, Nana sampai di sini dulu penjelasan dari Bu Ida. Semoga kita semuanya dapat mengambil hikmahnya. Kita semua bisa mulai untuk bisa berbuat baik kepada Allah juga kepada sesama manusia. Dan tugas hari ini, tugas hari ini, coba ya kalian screenshot, kemudian kalian tulis kembali dan kalian jawab dengan huruf pego, ya, dengan huruf pego. Nomor 1, Yaumul Ba'as, yaitu nomor 2, hari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya disebut. Nomor 3, alam barzah, yaitu alam 4, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur disebut. Yaumul Mizan artinya. Ya, kembali soalnya dan dijawab dengan huruf pego. Semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.